Kemudian beliau menulis esai tentang berbagai hal, termasuk mengenai film. Tetapi pada mulanya Asrul tidak tertarik untuk masuki dunia film sebagai media pengucapannya. Mungkin karena film dikerjakan oleh banyak orang, serta tergantung pada teknologi. Yang waktu itu, baik kualitas manusianya maupun teknologinya masih terlalu rendah. Sehingga mungkin pengucapan-pengucapan di dalam film itu tidak bisa sempurna terhasil sebagai suatu pengucapan seni yang baik. Kau, aku sudah banyak membunuh Belanda. Aku tidak segan-segan membunuh kau. Aku juga banyak punya Belanda. Baru kemudian Asrul tertarik kepada film, yaitu sejak tahun 1959. Dia membuat 3 film dalam waktu dekat, yaitu Titian Seramut di Belah 7 tahun 1959, film Pagar Kawat Berduri tahun 61, dan tahun 64 membuat Tauhid. Asrul Sani itu orang yang tidak bisa kita duga. Gak ada manusia yang bisa menduga apa yang ada di kepalanya. Saya sendiri juga sering kaget, gitu, sering nggak nyampe kepala saya ke situ. Jadi boleh dikatakan sebetulnya selama sekian 31 tahun 2 minggu saya bersama dia, saya jadi pintar. Dia mengira seluruh ilmu di dunia ini sudah ada dalam kepalanya. Jadi buat dia, 2 kitab sudah cukup untuk mengambil keputusan. Tipis sekali rasa tanggung jawabnya sebagai ulama. Zainuddin membantah karena dia mempergunakan pikirannya. Kadang-kadang saya anggap beliau sutradara yang harus saya taati. Kadang-kadang sebagai guru yang tempat saya bertanya atau tempat menimba ilmu. Kadang-kadang juga kalau udah bercanda beliau tuh, kalau kayak yang bersambut misalnya bercanda udah jadi sahabat. Dan dalam satu hal yang lain, misalnya di dalam memperhatikan pribadi kita ini khususnya udah jadi orang tua gitu. Itulah artinya bentuk kedekatan saya dengan Asrul gitu dalam satu periode itu. Jangan terlalu matang. Jangan terlalu mentah. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, tidak apa-apa. Ada hal yang selalu menarik adalah kalau membaca skenario Asrul itu enak gitu. Karena bahasa yang dia gunakan kadang-kadang walaupun seperti bahasa Indonesia yang baku tapi enak mengucapkannya. Enak juga jadi sadu Jepang. Makan dapat, rokok dapat, kerja ada. Apanya yang enak? Kita lebih enak. Tak ada yang memerintah. Kalau mau makan prei sekali-sekali masuk penjara lah. Asrul sendiri membuat banyak film sesudah itu. Skenario-nya menghasilkan banyak piala citra, juga film-film yang dia sutradari sendiri. Film-film Asrul berkembang dari mulai yang komedi maupun sampai kepada yang serius. Enak ya, bawa mobil sesuka kau, tidak tahu diri. Orang hutan, kamu kira karena kamu pakai kacamata kamu jadi pintar? Tapi apa kata dunia kalau tiba-tiba di tengah perang naga bonar kawin? Penulis maupun sutradara yang sangat menelurkan dialog-dialog bahasa Indonesia yang baik, yang menurut saya masih Asrul. Ya siapa lagi? Harga murah. Ibu pakai celana dalam? Saya pakai, 3 lapis. Saya punya janji main golf dengan menteri. Oh, menteri? Iya. Menteri mana? Menteri mana saja. Dari 50 sekian skenario yang dibuat oleh Pak Asrul, itu ada di semua jenis film drama romantis,
ada beberapa filmnya yang ada Bulan di Atas Kuburan, lalu ada drama komedi yang mungkin hari ini orang nyebutnya sitkom. Tidak usah pakai minum, Pak. Saya minta formulirnya saja, biar saya tanda tangani. Formulir apa? Formulir cerai. Tapi pada umumnya Asrul saya lihat sangat jeli itu kalau membuat suatu komedi. Walaupun komedi itu tidak sepenuhnya untuk pengertian sekarang itu orang harus ketawa besar, tidak. Kau pergi ke sana. Kau bilang sama dia. Ya kau bilanglah sama dia. Apa, Bang? Kau kan tahu. Betul, Bang, aku tak tahu. Apa yang mesti ku bilang? Kemudian beliau juga merintis pembuatan film di televisi, yang pada waktu itu televisi masih satu TVRI yang hanya membataskan film-film yang semacam sandiwara. Katakan saya sudah datang. Sudah hampir tenggelam matahari, masih juga membuat. Samsul dari Betawi. Aneh kau ini. Datang kemari bukan ayahmu yang kau tanyakan. Tapi salah. Di dalam ada siapa? Ada Samsul. Kepedulian terhadap bahasa Indonesia yang baik. Karena di televisi dulu kita selalu mendengar bahasa guelo-guelo. Itu kan bukan bahasa Indonesia kan? Itu bahasa Betawi. Nah, kita selalu pekak gitu kuping mendengar. Nah, itu sebetulnya yang membuat Pak Asrul itu, jadi dia bilang sama saya, Mut, berani nggak kalau Muti tawarkan TV play ke televisi dengan dialog panjang? Dan kau anak muda, katanya orang terpelajar. Apa itu yang kau pelajari di sekolah Belanda itu? Menggoda istri orang baik-baik. Dan kau, apa kau tidak malu, Nurbaya? Ayahmu sakit. Pantas kau minta tinggal di rumah orang tuamu, supaya bisa bersenang-senang dengan kekasihmu. Saya tidak tahu sama ada di sini, Datuk. Sudah. Kau muda apa? Kau muda bermain gelap. Jangan bicara sembarangan. Maka film Bagai Asrul adalah sekarang merupakan hidup dia selanjutnya, sehingga akhir hayatnya. Dan sayang sekali dia terlalu cepat pergi ketika justru waktu itu film sedang dalam keadaan yang tidak begitu menggembirakan. Tetapi apa yang ditinggalkan oleh Asrul sekarang ini tetap berharga untuk dilihat sebagai acuan bagi perkembangan film nasional selanjutnya. Mudah-mudahan ini semua bisa dijadikan pegangan yang berharga untuk orang film dan masyarakat Indonesia pada umumnya.